Selamat berjumpa dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 Maret 2026. Tema renungan saat duduk kita dengan judul Firman-Mu Kegiranganku. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 15 ayat 16 sampai dengan ke-17. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan-pertemuan orang yang bersendak gurau karena tekanan tangan-Mu. Aku duduk sendirian sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur tatkala kami bisa hidup dalam kebenaran firman Allah, karena firman-Mu adalah kegirangan bagi setiap kami masing-masing, termasuk buat Nabi Yeremia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, kita sudah belajar pasal per pasal dari kitab Yeremia. Dan kita bertemu pada kitab Yeremia pasal 15 ayat 16 sampai 17. Kita melihat begitu banyak keluh kesah yang disampaikan oleh Yeremia dan kemarahan-kemarahan Allah dalam kitab Yeremia kepada bangsa-bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihannya. Namun kita bertemu pada ayat 16 dan ayat yang ke-17 pasal 15 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah alam semesta. Pada bagian ini kita bertemu mengapa firman Tuhan itu adalah kegirangan. Jangankan firman Tuhan, semua yang bersifat benar, kudus, suci, segala macam pengetahuan yang terindah, semua berasal dari Allah. Kalau kita belajar tentang wahyu, makanya ada dua wahyu. Satu adalah wahyu umum. Wahyu umum pun adalah berasal dari Allah. Di sana ada suara-suara Allah yang bersifat pengetahuan-pengetahuan umum. Yang kedua adalah wahyu khusus. Wahyu khusus adalah di dalam Kristus Yesus memberikan keselamatan kepada setiap kita masing-masing. Kalau kita berbicara tentang anugerah, ada anugerah khusus dan juga ada anugerah umum. Wahyu umum, wahyu khusus itu sama saja. Wahyu adalah sesuatu yang belum terjadi, yang disampaikan dan dibuatkan terjadi kepada setiap kita masing-masing. Setiap wahyu yang berasal dari Allah adalah anugerah yang berasal dari Allah. Anugerah khusus adalah keselamatan dalam Kristus yang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Tetapi anugerah umum adalah seluruh yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Sewaktu Allah menciptakan langit, bumi beserta dengan seluruh isinya, maka di sana ada berbagai macam kehidupan dan ada misteri-misteri kemampuan, dan Tuhan berkata, kuasailah bumi ini. Pada perkataan kuasailah bumi ini dan beranak cuculah, di sanalah proses pengetahuan terjadi. Di dalam proses manusia yang tidak mengenal, katakanlah perlengkapan-perlengkapan dari mulai kayu, tembaga, periuk, besi, kemudian bertemu dengan teknologi-teknologi yang terbaru, teknologi pertanian, bagaimana bisa membangun rumah, berarti di sana juga tentang sebuah kemajuan arsitektur, bagaimana mengolah air menjadi air yang layak diminum, dan kemudian bertemu dengan berbagai macam pengetahuan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, di sana ada banyak kemudian problem timbul, segala macam sakit penyakit. Tapi tetap anugerah umum Tuhan juga berikan sehingga orang bisa menemukan katakanlah berbagai macam obat-obatan yang terbaik, juga bisa melakukan berbagai macam imunisasi dari berbagai macam penemuan supaya seluruh sakit penyakit yang bisa ditimbulkan berdampak buruk dan bahaya itu kemudian bisa disikapi. Kemudian juga bisa memiliki katakanlah berbagai macam teknologi, meteorologi dan geofisika. Kita punya alat untuk bisa mendeteksi sebelum gempa terjadi, sebelum tsunami terjadi. Itu adalah anugerah umum. Jadi Allah berkata-kata lewat pengetahuan, lewat kecerdasan yang Tuhan titipkan kepada manusia. Tetapi bagian yang kita pelajari dalam kitab Yeremia, Allah berkata-kata kepada Yeremia melalui firman-Nya. Apa yang dikatakan? Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu,
maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ia dalam pertemuan orang-orang yang bersendak gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian. Pada bagian-bagian kita melihat sebuah kehidupan menjadi sebuah kegirangan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup mengikuti firman Allah, mari kita terjemahkan firman Allah. Contohnya dalam rumah tangga, kita harus jaga kesetiaan kepada pasangan, mengasuh anak cucu kita dengan pola asuh yang baik, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih dan disiplin yang tepat. Di dalam bekerja, firman Allah menjadi terang dan kegirangan dan kesukaan. Kita tidak berbuat licik, kita tidak menipu, kita tidak merugikan orang, kita kemudian tidak berkamuflase untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dampak buat orang lain. Itulah hidup dalam kebenaran. Kita menjadi orang yang tatkala diberikan kepercayaan, menjalankan kepercayaan dengan baik. Itulah firman Allah yang menjadi kegirangan setiap kita masing-masing yang kita lakukan. Kita diubahkan oleh Allah memiliki karakter yang dulunya pemarah, menjadi orang yang sabar, yang dulunya emosional, menjadi orang yang bijaksana, yang dulunya pemalas, menjadi orang yang rajin dan bekerja keras, yang dulunya sangat intimidatif, otoriter, dan ingin menang sendiri, sekarang bisa menjadi orang yang bisa tahu memberikan ruang kepada orang lain dan menghargai orang lain. Itulah orang yang telah diubahkan tatkala menjadikan perkataan-perkataan Tuhan itu dia menikmatinya, dan firman Tuhan dikatakan itu menjadi kegirangan hidupnya dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang berbagai macam hal yang keselamatan, tidak hanya anugerah umum, tapi anugerah tidak hanya anugerah khusus, tapi juga anugerah umum. Biarlah kita memberitakan Kristus sebagai anugerah khusus, tetapi kita juga memberitakan berbagai macam bidang yang ada pada kita. Itu pun juga anugerah umum. Sebagaimana saya sebagai seorang guru musik yang bergerak di bidang musik, waktu saya mengajarkan keterampilan saya punya dengan tidak dibayar, memberikan pelajaran gratis, kemudian juga memberikan pinjaman alat musik. Itu adalah anugerah umum sesuai dengan bidang masing-masing. Biarlah kita menjadi orang yang menerapkan kebenaran firman Allah sebagai kegirangan buat kita. Hukum-hukum dan perintah Tuhan menjadi kesukaan buat kita. Firman Tuhan kegirangan tidak hanya sewaktu kita mendapatkan firman Tuhan yang sifatnya janji, berkat, pertolongan, penyediaan yang untuk diri kita, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita dipanggil untuk menolong orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi jawaban buat kesusahan-kesusahan hidup orang lain. Tidak hanya waktu kita susah, kita meminta jawaban dari Tuhan segera untuk menjawabnya. Sehingga firman Tuhan yang kita pelajari tidak hanya berhenti pada diri kita, tetapi orang bisa merasakan ada firman Tuhan yang hidup melalui kehidupan kita yang dinyatakan di dalam keseharian dengan perbuatan, dengan sikap, dengan karakter, dengan ketulusan, dengan kasih, dengan tanggung jawab, dengan kesungguhan. Hidup benar di hadapan Allah dan memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu adalah kegirangan bagiku, ubahkan hidupku, sebagaimana firman yang diajarkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.